Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang aku mau membahas tentang penggunaan nende, ende, niende, dan inde. Jadi tata bahasa Korea ada berbagai macam penggunaannya. Di sini penggunaan nende, ende, niende, dan inde ada rumusnya. Rumusnya adalah A kuadrat kali B kuadrat sama dengan C kuadrat akar. Bukan ya, itu adalah rumus Pitagoras. Rumusnya ada di sini, aku contohkan. Di sini ada tulisan Hangguko Munbok. Munbok itu artinya tata bahasa Korea. Ada nende, ende, niende, dan inde. Jadi dari inde dulu, dari belakang. Inde digunakan kata benda plus i menjadi inde. Dari kata niende plus i ya, kata benda plus i jadi inde. Dan niende adalah huruf nien, kalau dibaca jadi niende. Kata sifat yang berakhiran vokal. Jadi misalkan berakhiran vokal gunakan niende. Dan ende kata sifat yang berakhiran konsonan. Jadi misal kata sifat berakhiran konsonan gunakanlah ende. Dan terakhir ada nende. Nende digunakan untuk kata kerja vokal atau konsonan gunakan nende. Jadi kita contohkan dari inde dulu. Mana bukunya tadi? Di sini ada tulisan 원더씨는 선생님인데 혜영은 이사예요. 원더씨는 adalah Mas Wondo, 선생님 itu guru, indenya itu tapi ya. Jadi inde itu artinya tapi. Jadi karena ini bentuk jabatan dan itu adalah kata benda, gunakanlah inde, bukan nende. Misalkan 선생님 nende itu penggunaan begitu salah. Jadi yang benar gunakanlah inde. 선생님 inde, hyongen isayo. Isa adalah dokter, hyongen itu kakak laki-laki. Jika punya adik laki-laki dan punya abang laki-laki panggilnya hyong gitu. Terus di sini contoh kedua, bila sinen ganosainde Vira sinen 경찰이에요. Bila sinen adalah mbak bila, si itu adalah mas atau mbak. Jadi karena itu wanita menjadi mbak bila perawat, Ganosa itu perawat, Vira itu nama Vira, Mbak Viranen Gyeongchal Iyeyo. Gyeongchal adalah polisi. Perawat kan kata benda juga, adalah jabat pekerjaannya perawat, gunakanlah inde. Contoh ketiga, gundul sinen wesawoninde jiplong sinen ucebu yeyo. Gundul sinen mas gundul, wesawon itu karyawan, gunakanlah inde. Karyawan itu adalah kata benda. Jiplong sinen ucebu yeyo. Jiplong adalah mas Jiplong, nama orang. Ucebu itu pegawai pos atau tukang pos. Dahulu pernah dijelaskan juga, ini gunakan yeyo, ini iyeyo. Iyeyo itu jika kata benda berakhiran konsonan. Jika iyeyo gunakan jika kata benda berakhiran vokal. Dulu pernah dijelaskannya. Jadi sampai di sini maksud ya kan, inde itu artinya adalah tetapi. Sedangkan juga masuk sih, cuma
lebih digunakan adalah tetapi. Lanjut ke yang kedua adalah contoh gunakan niende. Niende digunakan kata sifat berakhiran vokal. Misalkan contoh, mujisinen papende, kitosinen hanggawoyo. Muji adalah Mas Muji, papende bapak itu adalah sibuk, niende sibuk, gunakanlah ende. Dari kata dasar bapoda sibuk, tambahin niende, jadinya papende. Hanggawoyo artinya nyaman atau bebas, jadi lawan katanya sibuk ya kan. Nah, contoh yang kedua, Justinen yepende aminan giyowoyo. Justin adalah nama orang. Yepende dari kata dasar yepeda plus niende menjadi yepende. Amisinen giyowoyo. Sebenarnya untuk kata sifat ada banyak banget, ada yang berubah. Macam-macam kata sifat. Nah, ini aku udah contohkan. Kata sifat ada yang bisa berubah dari kata gyopta menjadi giyowo, dari kata kakapta menjadi kakawoyo. Makanya jika ada kata yang bisa berubah, yang tadinya harusnya bila konsonan menggunakan ende, sekarang menggunakan niende ya, karena berubah. Misal kayak tadi ini artinya imut, giyowoyo, giyopta menjadi giyounde, karena kata dasar bisa berubah. Biopnya ini bisa berubah, biop berubah menjadi u, jadi u plus niende menjadi gyopta, jadi giyounde. Di bawahnya lagi ada kakapta, kan bisa berubah menjadi kakawoyo ya kan. Jadi kata dasar kakapta menjadi kakaunde. Jadi banyak banget kata sifat yang berubah, yang nggak berubah itu banyak. Tapi intinya kalau kata sifat dasar itu tidak berubah, gunakanlah niende ya. Kayak tadi ini kan papeda kan nggak berubah, itu kan nggak berubah, makanya gunakan papende, niende. Kayak tadi ya pende. Jadi kata ini termasuk kata yang tidak beraturan, bisa berubah, makanya begini. Terus lanjut, ada kan kata sifat juga ada giyok hada adalah ingat menjadi giyok hanende. Jadi tidak, aturannya kan kalau kata sifat harus menggunakan ende atau niende, tapi ini gunakan ende karena akhiran ini di tengah kata dasar h, ada hanya. Jadi khusus ini adalah karena khusus bisa berubah, gunakanlah seperti ini. Jadi maksud aku ini kata tidak beraturan itu berubah, makanya gunakannya bisa unde. Dan untuk kata yang berakhiran dengan h selalu menggunakan nende. Misalkan giyok hada menjadi giyok hanende, tok hada menjadi tok hanende. Kata tadi ini adalah rumusnya giyok hada plus nende, karena perakhiran h. Untuk h ya, untuk kata h ini adalah vokal h.
Jadi misal ada yang kurang paham bisa tinggalkan komen, nanti aku jelaskan lebih detail. Dan di sini adalah kata sifat. Nanti kata sifat berakhiran konsonan. Kata sifat berakhiran konsonan ini tidak bisa berubah kayak tinggi. Di sini contohkan apatenen nopen de juteken najayo. Kata tinggi gunakanlah ende karena tinggi tidak bisa berubah. Kata akhirnya adalah konsonan. Apate ada apartemen, nopnya adalah tinggi, endenya adalah tapi. Apartenya aparte tinggi tapi jutek. Kalau rumah itu kecil, kalau rendah. Terus ini ada lagi bajinen kirende tisojenen calbayo. Baji adalah celana, gil itu panjang. Kata gil kan tidak berubah-ubah, itu gilnya tetap gil. Misalkan gil menjadi giro, giroyo, tidak berubah itu. Tisojo adalah kaos, calba itu artinya pendek. Di sini mungkin ada yang kurang paham, bisa tinggalkan komen. Lanjut ketika adalah nende. Nende digunakan untuk kata kerja, entah akhiran vokal entah akhiran konsonan, gunakanlah nende. Dan nende digunakan untuk kata yang berakhiran h, kayak gongbu heyo, dari kata gongbu hada, gongbu hanende, kayak gitu ya. Paham? Di sini dicontohkan lagi jamalnen ramyonan mongnende ludinen kimbabel mogoyo. Jamal adalah nama orang, Jamal, ramyon, mie ramyon. Mongnende bukan bacanya mognende ya, salah, ini dibaca ng, mongnende. Karena ini adalah hukum cara bahasa Korea, bukan mognende tapi mongnende bacanya. Jamalnen ramyonal mongnende ludinen kimbabel mogoyo. Nende adalah tapi. Lanjut dengan contoh nende. Jamalnen sore ganende penonan de gue gayo. Jamalnen nama orang, sore ke Saul, ganya pergi, nende adalah tapi. Ganende, jadi kata pergi itu kan kata kerja, jadi gunakanlah nende. Penonan Tegu gayo. Tegu adalah nama kota, nama kata Tegu. Jadi ini Saul atas, Tegu itu bawah. Lanjut. Contoh ketiga, penonan emakel denende. Nah, tadi kan kata akhiran vokal, kata kerja akhiran vokal, gunakanlah nende. Ini kata akhiran juga det ya, de. Kata kerja det, kata akhiran dengan konsonan, tapi tetap gunakan nende. Karena nende itu bisa konsonan, bisa vokal untuk kata kerja. Penonan emakel denende, mimin sinen, cekel ilgoyo. Nah, ilgoyo juga kalau dibikin nende itu ing nende. Gitu ya. Sampai di sini videonya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, bisa membantu teman-teman semua belajar bahasa Korea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.